Halo, selamat sore teman-teman semua. Berjumpa kembali kita dalam perjalanan vlog Bali. Berjumpa lagi dengan channel yang akan mengajak Anda berjalan-jalan di Bali, teman-teman. Oke, sekarang kita sudah berada di patung titip Banda di Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai, Padanggala, Bali, teman. Kita akan lihat bagaimana situasi terkini di jalur padat dan strategis Bali yang menghubungkan antara Kota Denpasar dan Badung. Dan saat ini kita akan melewati daerah Topati, Padanggala hingga di daerah Sanur, teman-teman. Kita akan update suasananya bagaimana perjalanan kita. Yuk bareng-bareng kita nikmati perjalanan sore hari ini. Selamat menyaksikan dan semoga terhibur. Oke teman-teman, tampaknya untuk sore hari ini begitu padat sekali lalu lintas dan bahkan cenderung macet bisa dikatakan, teman-teman, di jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai daerah Padanggala Sanur Bali ini. Begitu ramai, begitu padat kemacetan yang terjadi di sini saat ini. Jadi jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai ini adalah jalan penting, jalan strategis yang menghubungkan Kota Denpasar, tepatnya di daerah Topati Denpasar Timur, daerah Sanur, daerah Benua, hingga nanti di daerah Kuta dan Nusa Dua untuk di Kabupaten Badung, ya teman-teman. Dan tampaknya untuk sore hari ini begitu padat sekali mobil dan motor yang melewati jalur ini, teman-teman. Jadi beginilah suasana saat pagi dan sore hari biasanya di Jalan Padanggala hingga nanti di perempatan Hang Tuah Sanur. Karena memang di jalan ini, di jalur ini terdapat salah satu pelabuhan Sanur yang merupakan tempat yang dimana kadang-kadang menjadi simpul macet karena banyak kendaraan yang menurunkan dan menaikkan penumpang di pinggir jalan dan tentunya parkir di pinggir jalan, teman-teman, sehingga menyebabkan laju kendaraan di lajur ini di jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai ini sedikit tersendat dan kadang-kadang macet juga, teman-teman. Jadi bagi Anda yang akan melewati jalur ini, teman-teman, saat pagi dari jam 7 mungkin sampai jam siang jam 11 dan sore harinya mungkin sekitar dari jam 4 hingga jam 6 adalah merupakan waktu-waktu yang biasanya macet sekali, teman-teman. Dan kemacetan biasanya terjadi situasional, tergantung juga dengan kepadatan arus yang datang ataupun keluar dan menuju ke pelabuhan Sanur, teman-teman. Jadi dulu biasanya di jalur ini sebelum ada pelabuhan Sanur adalah jalur yang lancar dan jarang sekali terjadi kemacetan, teman-teman. Tapi tampaknya sekarang dengan adanya pelabuhan Sanur yang semakin hari semakin hit tren dan banyak dikunjungi sebagai tempat untuk menuju ke daerah objek wisata yang ada di luar Pulau Bali, tepatnya di Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan, teman-teman. Jadi dari pelabuhan Sanur Anda bisa menuju ke objek wisata yang ada di Nusa Penida dengan pantai-pantainya yang indah tentunya, teman-teman, dan juga di Nusa Lembongan ataupun Nusa Ceningan. Dengan ambludaknya kunjungan ke pelabuhan Sanur tentunya akan melibatkan mobil dan motor yang akan mengantar ataupun menjemput. Dan kadang-kadang perlu juga stakeholder pemerintah Kota Denpasar, pemerintah Provinsi Bali ataupun Desa Sanur tentunya mencarikan solusi untuk kejadian agar tidak selalu berulang lagi kemacetan yang ada di jalur ini, teman-teman. Sebagai objek wisata ataupun sebagai tempat jalur penting, jalur Bypass I Gusti Ngurah Rai tentu menghubungkan objek-objek wisata yang akan menuju ke daerah Ubud, daerah Kintamani, Bali Timur, ataupun yang akan sebaliknya menuju ke Kuta, ke Sanur, ke Nusa Dua ataupun ke bandara akan terhambat tentunya, teman-teman. Dan tentunya juga akan tidak membuat nyaman para wisatawan dengan berlama-lama, dengan bermacet-macet ria di jalan raya. Hanya menghabiskan waktu, tentunya tidak elok rasanya, teman-teman. Jadi perlu dipikirkan bagaimana kedepannya agar jalur ini kembali lancar. Apakah dibuatkan dengan parkir di kantong parkir ataupun ada perlu tindakan bagi para sopir-sopir nakal tentunya yang akan menurunkan dan menaikkan penumpang di pinggir jalan ataupun parkir di pinggir jalan, tentunya, teman-teman. Tindakan tegas tentunya perlu dilaksanakan agar kembali nyaman semua yang menggunakan jalan raya. Semoga hal ini tentunya didengar oleh pemerintah ataupun yang berkepentingan tentunya, teman-teman. Oke teman-teman, beginilah suasana sore hari di Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai. Sekarang tampaknya kita sudah mampir mendekati daerah Pelabuhan Sanur, teman-teman. Dan di sini beginilah jika kita menggunakan motor tentunya kita masih bisa slip-slip di sela-sela mobil, tapi tetap kita harus juga berhati-hati dan tentunya utamanya saling menghargai sesama pengguna jalan, teman-teman. Kalau Anda menggunakan mobil tentu harus lebih ekstra sabar
kesabaran tingkat tinggi menghadapi kemacetan dan lalu lintas yang begitu ramai tentunya. Oke teman-teman, jadi kita mengarah ke selatan menuju ke daerah area Sanur. Jadi jika Anda yang akan dari mungkin yang tinggal di Ubud ataupun akan menuju ke bandara ke Sanur ataupun ke daerah Kuta, tentu melewati jalan bypass I Gusti Ngurah Rai ini. Tentunya tujuan dari bypass ini adalah untuk memperlancar daripada mobilitas angkutan baik itu barang, manusia, mobil dan motor yang akan melewati jalur ini tentunya teman-teman. Tapi jika sudah seperti ini tentunya akan mubazir karena kita harus selama karena macet di jalan tentunya teman-teman. Mungkin ada dari teman-teman yang pernah mengalami kemacetan di jalur ini ataupun pernah melewati jalur ini, bagaimana kesan Anda? Anda pun bisa berkomentar di kolom komentar tentunya teman-teman. Jadi di sepanjang jalan bypass I Gusti Ngurah Rai ini adalah jalan yang menghubungkan antara objek-objek wisata penting yang ada di Bali tentunya teman-teman, yaitu seperti daerah Sanur, daerah Ubud, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Kuta, dan tentunya juga daerah di Nusa Dua. Oke teman-teman, beginilah perjalanan kita sore hari ini. Walaupun bermacet-macet, karena kita tidak terburu-buru ya kita santai saja, kita nikmati jalanan Bali yang memang kadang-kadang macet situasional teman-teman, kadang-kadang lancar, kadang-kadang macet. Kita tidak bisa prediksi keadaan di jalan tentunya teman-teman. Oke teman-teman, untuk informasi update tentang situasi objek wisata Bali, tentunya sekarang kembali mulai berdatangan lagi wisatawan-wisatawan yang mengunjungi objek wisata yang ada di Bali, seperti beberapa waktu yang lalu ketika kita melihat wisatawan-wisatawan asing yang sudah mulai ramai di daerah pantai di selatan Bali, seperti di Padang-Padang Dreamland, daerah Canggu ataupun daerah Kuta, dan tentunya daerah Ubud teman-teman. Dan tentunya berharap semoga semakin ramai lagi ke pariwisataan Bali untuk hari-hari ataupun bulan-bulan ke depan teman-teman, sehingga dengan pariwisata kembali bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Bali tentunya teman-teman, dan semoga itu harapan kita semua. Oke teman-teman, kita masih berada di jalan bypass I Gusti Ngurah Rai dengan keadaan kondisi lalu lintas yang ramai dan agak sedikit tersendat tentunya teman-teman. Dan di daerah Sanur sendiri sekarang semakin gencar pembangunannya teman-teman. Setelah ada pembangunan daripada Pelabuhan Sanur, kemudian ada Rumah Sakit Internasional yang nantinya tentu akan semakin ramai dengan kunjungan wisatawan-wisatawan asing, akan menjadi rujukan rumah sakit dunia teman-teman. Oke, nanti kita akan akhiri perjalanan kita di sana teman-teman. Oke, sekarang kita sudah berada di depan belok kiri, ini adalah pintu masuk menuju ke Pelabuhan Sanur teman-teman. Biasanya di sini adalah pusat macetnya teman-teman sampai di daerah Padanggalak, yaitu di Patung Titi Banda dari sana. Kemudian seperti ini teman-teman, banyak wisatawan yang mungkin menunggu jemputan, ada juga mobil yang menaikkan dan menurunkan di pinggir atau bahu jalan, kadang membuat hal itu yang menjadikan kemacetan teman-teman. Dan sekarang di depan ini adalah lampu merah di Hang Tuah Bali teman-teman. Dan setelah dari sini biasanya kembali lancar lagi situasi kendaraannya teman-teman. Biasa simpul macet di sana adalah dari Patung Titi Banda di Padanggalak sampai dengan tadi di daerah pintu masuk ke ataupun menuju ke Pelabuhan Sanur teman-teman. Oke teman-teman, saya lanjutkan lagi. Di samping juga ada Rumah Sakit Internasional, ada juga sedang dalam pembangunan tahap akhir daripada ikon Bali Mall yang mungkin akan dibuka bulan Oktober ataupun belum pasti juga. Semoga nanti dengan pembangunan fisik yang ada di Sanur ini semakin meningkatkan kembali ataupun meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan ke daerah Sanur teman-teman. Oke, kita masih di jalan bypass I Gusti Ngurah Rai teman-teman. Setelah dari lampu merah perempatan besar Hang Tuah, sebelah selatannya tampak lenggang dan tidak begitu macet teman-teman, lancar saja. Kemudian di sebelah kiri nanti kita akan tiba di Rumah Sakit Internasional Sanur ataupun Bali Internasional. Rumah sakit yang akan menjadi rujukan yang
dunia teman-teman, sebelah kiri ini. Oke teman-teman, mungkin perjalanan sore kita untuk saat ini kita akhiri dari jalanan bypass Gusti Ngurah Rai Sanur ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, sampai jumpa dan bye-bye.